Ternyata umat Kristen juga diajari berpuasa. Alkitab mencatat bagaimana umat Kristen harus berpuasa. Kita buka Alkitab kita di Markus 2 ayat 20. Dikatakan demikian. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi sebenarnya kita ada jadwal-jadwal puasa, dan banyak di perjanjian lama itu telah dinyatakan di Imamat 16 ayat 29, ayat 31, di Imamat 27, dan banyak. Pada bulan ini kamu harus berpuasa, pada bulan ini kamu harus berpuasa. Nah, puasa umat Kristen tergantung dari pergumulan dan persoalan yang dihadapi, tidak asal-asalan berpuasa. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak jenis puasa, tetapi pada kesempatan ini saya akan beritahu 3 jenis puasa. Yang pertama, puasa Ester. Puasa jenis ini adalah puasa mengosongkan perut selama 3 hari 3 malam. Puasa ini bertujuan untuk pengakuan salah, sebagaimana Ester mengaku identitasnya kepada suaminya yang disembunyikan. Selain itu, puasa Ester juga bertujuan untuk memohon belas kasihan raja untuk keselamatan bangsa. Jadi, kalau teman-teman ingin mengaku salah, ingin terbebas dari rasa bersalah, bisa melakukan puasa jenis Ester, yaitu mengosongkan perut selama 3 hari 3 malam. Puasa jenis Ester ini tertulis dalam Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, pada waktu itu ceritanya seorang istri yang tidak diundang tidak boleh masuk ke dalam tahta kerajaan, walaupun itu istrinya. Tetapi pada saat itu tidak ada undangan dan Ester harus berusaha masuk untuk menyelamatkan Yahudi. Sebelum masuk maka diadakanlah berpuasa. Yang kedua adalah puasa Daniel yang pertama. Karena Daniel ini beberapa kali melakukan puasa. Puasa jenis ini dilakukan dengan tidak meminum minuman raja dan anggur atau alkohol. Puasa ini bertujuan untuk memperoleh kepercayaan, untuk memperoleh integritas. Puasa jenis ini ada tertulis di dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Elohim mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi puasa jenis ini yaitu puasa untuk tidak menyentuh anggur, tidak menyentuh minuman raja, tidak menyentuh makanan-makanan yang dihidangkan untuk raja, makanan enak. Ini bertujuan untuk memperoleh jati diri, memperoleh integritas. Nah, yang ketiga adalah puasa Daniel yang kedua, yaitu puasa yang hanya memakan sayur saja. Puasa ini dilakukan untuk mempertahankan iman dan juga untuk memperoleh pewahyuan dan pengertian. Seperti kepada ketiga anak muda itu, mereka memperoleh kepintaran yang bisa membaca tulis, dan juga kepada Daniel memperoleh hikmat menafsirkan mimpi. Puasa jenis ini ada dalam Daniel 1 ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Jadi puasa jenis ini adalah hanya memakan sayuran saja selama 10 hari. Tujuannya adalah bukan hanya untuk memperoleh hikmat, tetapi tujuannya juga untuk inner beauty, untuk kecantikan. Jadi kalau makan sayur selama 10 hari itu bisa juga untuk memperoleh tubuh yang bagus, wajah yang bagus, yang bersinar. Lalu setelah mereka berhasil melakukan puasa ini, maka mereka mendapatkan ayat 17. Dikatakan begini, kepada keempat orang muda itu Elohim mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai
bagai mimpi, atau dia bisa menafsirkan mimpi. Jadi puasa Kristen adalah puasa dengan tujuan tertentu, dengan sesuatu yang ingin dicapainya.